Halo Virgo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama ada man holding a heart. Ini nggak terbatas ya pada laki-laki atau perempuan, yang jelas ada seseorang yang mau ngasih hatinya ke kamu. Dan dengan ini kayak aku mendapatkan vibe ada kayak satu chapter baru, satu siklus baru yang berhubungan dengan hubungan romantis kamu. Misalnya di siklus sebelumnya kamu single atau di siklus sebelumnya kamu kayak belajar banyak tentang yang namanya hubungan, tentang berkorban, tentang toksik, tentang kompromi dalam sebuah hubungan, tentang codependent. Nah, itu pembelajaran kamu dari beberapa hubungan yang udah kamu lewatin atau satu atau dua hubungan yang udah kamu lewatin dan itu berada di siklus sebelumnya, kamu siap masukin satu siklus yang baru, entahlah kamu single atau kamu udah belajar sesuatu ya. Terus dengan ini juga kayak aku melihat ada sesuatu yang berbeda dengan hubungan ini ya. Karena, ada tema selebrasi, ada tema stabilitas juga, ada tema, kayak perayaan sesuatu yang vibe-nya cerah banget gitu dan seperti memasukin satu chapter yang baru gitu ya. Terus di yang kedua itu Temple Path ini suatu kartu yang signifikan banget untuk highlight perjalanan spiritual kamu, di mana kayak semesta mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat untuk kamu lebih dalam, mungkin bukan buat semuanya ya, tapi yang jelas kayak kamu yang resonate dengan perjalanan spiritual, kamu akan semakin lebih jauh ya, keagamaan, spiritualitas, kayak ada yang gini, mungkin sesuatu yang berhubungan dengan, kayak dark night of the soul, isu kesehatan mental, membawa kamu menyelami hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas, psikologi, filsafat, kayak suatu momen di mana itu mungkin mengguncang atau kayak midlife crisis atau ada suatu kejadian apa di hidup kamu gitu, itu membawa kamu ke situ, tapi sebagian lagi memang kayak terpanggil aja gitu ke arah jalan itu ya. Kayak ada yang berubah dengan perspektif kamu tentang hidup, tentang keagamaan, tentang Tuhan, tentang sesama manusia, ada yang berubah di situ. Oke, lalu yang berikutnya ini, yang terakhir itu ada orang kayak di depan pagar, di depan taman yang indah, tapi dia cuman berdiri padahal dia punya kunci ke taman itu. Kenapa gitu? Itu kayak ada sebagian atau beberapa dari kamu yang sebenarnya gini, ada suatu kesempatan, ada suatu pintu terbuka buat kamu, ada orang-orang tertentu yang mau datang di hidup kamu gitu. Cuman ini kan kuncinya ada di dia gitu, dia kalungin kalau di zoom ya kelihatan. Kayak sebenarnya pilihannya itu tinggal langkah terakhirnya itu ada di kamu gitu. Untuk kamu melangkah ke situ, untuk kamu dengarkan apa yang berbicara di hati kamu. Kadang intuisi kita, semesta berbicara sama kita, caranya itu halus banget gitu ya. Cuman karena, kecenderungan kamu suka overthinking, terlalu analytical, logika, dan praktikal, hal-hal semacam itu bisa jadi, kabur gitu ya cara semesta berbicara sama kamu atau intuisi kamu. Sekarang belajar untuk lebih mengalir, lebih mendengarkan hati kamu, intuisi kamu, dan lebih perseptif ketika semesta berbicara sama kamu, oke? Karena gini, seperti gambar ini sebenarnya dia tinggal buka itu pagar, kuncinya ada di kalungnya dia, sama kayak kamu gitu, tinggal melangkah aja, tinggal diterusin aja, tinggal ngikutin hati kamu berbicaranya apa, seperti itu. Oke, tema besarnya adalah di Empress, ini energi, keindahan, kenyamanan, kayak melahirkan sesuatu, bisa melahirkan dalam artian sesungguhnya, melahirkan dalam artian metafor gitu, misalnya melahirkan versi diri kamu yang baru, melahirkan sebuah pemikiran, melahirkan sebuah karya. Terus, Empress ini juga aku merasa ini seperti kartu tentang self love gitu, bisa nyaman sama diri kita sendiri. Terus konfirmasinya adalah buku ya, buku itu berbicara tentang pembelajaran atau hal-hal yang udah kamu pelajarin secara formal, secara informal, secara pembelajaran kehidupan. Terus buku itu juga bisa berbicara kayak sesuatu yang terungkap, terbuka gitu. Pembelajaran kamu mungkin tentang menyayangi diri kamu, pembelajaran kamu untuk mengekspresikan diri kamu, maksudnya dalam artian melahirkan tadi ya, kayak, mmm, semua hal yang udah kamu lewatin di belakang itu membentuk pribadi kamu yang sekarang gitu, dalam artian versi baik ataupun versi tidak baiknya. Dalam artian gini, ketika aku mungkin pernah bilang ya, apapun yang terjadi di belakang itu harusnya bikin versi diri kita jadi lebih baik gitu. Jadi orang yang bertumbuh, lebih bijak, lebih kuat, bukan jadi orang yang apatis dalam hidup. Nah, ini tapi karena ini Emperor sih, aku mendapatkannya vibe-nya yang baik sih gitu. Terus ada sesuatu yang terungkap misalnya atau terbuka juga bisa gitu ya, dalam artian gini, pemahaman kamu tentang
hal-hal yang terjadi di waktu lampau kayak kepingan-kepingan puzzle. Oh, waktu itu gue bertahan dalam hubungan yang salah karena gue belum punya boundary, karena gue belum bisa mengapresiasi diri gue sendiri, menyayangi diri gue sendiri. Karena itu Empress tadi aku sempat bilang ya, ada tema tentang self love, nyaman dan sayang sama diri kamu. Oke, lalu blessingnya adalah itu Ten of Swords ya. Ten of Swords itu kan ending, completion. Di sini kayak aku mendapatkan vibe kamu kayak mungkin meninggalkan sebuah situasi, sebuah hubungan, mungkin pada saat itu sepertinya gelap banget atau kamu dipaksa keluar, seperti di luar dugaan kamu memang, antara kamu yang mengeluarkan diri kamu dari situasi itu atau semesta yang intervensi. Karena konfirmasinya adalah itu yang gambar jangkar. Jangkar itu kan antara ditaruh ketika kapalnya datang atau diangkat ketika kapalnya mau berlayar gitu, tentang sampai atau berangkat. Nah, ini sama kayak tadi ada tema completion gitu, antara kamu sudah berangkat meninggalkan chapter kamu yang lama dan kamu siap untuk memasukin sampai di sebuah chapter yang baru, dan ini posisinya di blessing kamu. Itu tadi ada sebuah siklus yang selesai gitu dan saatnya kamu masukin sebuah siklus yang baru. Tadi temanya berhubungan dengan hubungan romantis atau perjalanan spiritual, keagamaan, versi kebijaksanaan yang berbeda tadi ya. Lalu yang jadi tantangannya adalah Queen of Wands sama Heart. Queen of Wands itu harusnya jadi energi yang percaya diri, energi yang karismatik, nyaman, on fire, penuh semangat, excited sama hidup, passion sama kerjaannya dia. Ketika itu jadi tantangan, bisa jadi ini adalah energi arogansi. Entah kamu, entah orang di sekitar kamu gak punya semangat hidup, bisa jadi juga gak punya kepercayaan diri, apinya itu gak ada gitu, kayak gak ada energi kehidupannya. Terus bisa jadi juga karena konfirmasinya adalah heart. Aku nggak tahu ya ini apakah di antara penonton aku atau ini ada orang-orang yang terhubung sama kamu. Kayak dia itu apa ya, mungkin sudah apatis sama cinta, apatis sama hidup, tidak menyukai hidupnya dia, tidak menyukai apa yang dia lakukan, dan ini posisinya ada di tantangan kamu. Ini buat kamu lebih aware aja gitu. Kenapa? Kalau misalnya ini kamu, kenapa gitu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan nyala api itu lagi di dalam hidup kamu? Karena kalau kita udah nggak ada apinya, udah nggak ada semangatnya, udah nggak niat ngapa-ngapain gitu, poinnya hidup itu apa gitu ya. Kalau misalnya lagi capek istirahat berhenti sejenak gak apa-apa, tapi kalau di mana semangat itu pudar, harapan itu hilang, itu sudah bukan kehidupan lagi, tapi semoga ini bukan kamu. Nah, di waktu yang akan datang, Two of Pentacles itu berbicara tentang menyeimbangkan prioritas, kesibukan, membagi fokus kamu. Dengan whip ini kayaknya kamu bakal sibuk di waktu yang akan datang atau mungkin dengan siklus baru yang berhubungan dengan tadi ya, kehidupan romantis atau perjalanan spiritual keagamaan. Mungkin ada yang berbeda gitu dengan ritme kehidupan kamu, aktivitas kamu sehari-hari, eee, orang-orang yang terhubung sama kamu gitu. Mungkin kamu lebih mengurangi interaksi dengan orang-orang tertentu mungkin ya, atau kamu mulai menyeimbangkan aspek-aspek lain di kehidupan kamu, karena Two of Pentacles itu seperti menyeimbangkan banyak aspek di kehidupan kamu karena kamu sibuk atau ada part-part di hidup kamu yang kayak perlu fokus-fokus tertentu, seperti itu. Nah, advice-nya adalah Two of Swords itu kan kalau di deck ini aku melihatnya seperti berdamai gitu, mengikhlaskan, memaafkan, melepaskan apapun yang masih mengganjal gitu. Terus konfirmasinya Garden, mungkin ini ada situasi di mana terhubung sama orang banyak. Misalnya ini suatu yang berhubungan dengan pertemanan, pekerjaan, karena di situ kan ada orang banyak di situ. Terus juga skenario lainnya adalah membuat pilihan, tapi pilihannya itu apakah karena itu yang kamu mau atau kamu mendengarkan pendapat orang-orang tertentu. Karena garden ini adalah kayak menggambarkan situasi sosial gitu, pertemuan dengan banyak orang, tapi bisa jadi juga ketika konfirmasinya sama Two of Swords, bisa jadi orang yang banyak ini mempengaruhi keputusan yang akan kamu buat gitu ya. Terus tema di dasar decknya itu adalah strength. Strength itu gini, pertama sisi animalistik kita gitu, sisi survival mode-nya kita. Lalu juga itu suka muncul juga ketika ada kondisi di mana kita mau nggak mau kuat gitu. Dan karena kamu udah berjalan sejauh ini, kayak kamu udah apa ya, udah sangat kuat, sangat bijak, dan kamu bisa menavigasi apapun tantangan yang sudah kamu lewatin, dan kedepannya pun kalau ada tantangan lagi kamu juga bisa melewatin itu semua gitu. Atau ini juga kayak ada suatu tema tentang mungkin kebiasaan tertentu, situasi tertentu yang sepertinya kamu perlu evaluasi lagi, dan aku sangat melihat ada gini dinamika orang-orang di sekeliling kamu dengan kamu gitu interaksinya. Sebagian dari kamu masih sangat kuat ya pengaruh dari orang-orang di sekitar kamu untuk bikin kamu membuat keputusan tertentu, melakukan hal-hal tertentu.
Kalau itu sejalan dengan maunya kamu nggak apa-apa gitu, tapi kalau di satu sisi itu kayak hati kamu merasa ada yang ganjel, nah ini sebuah reminder untuk kamu yang pegang kendali atas hidup kamu dan melakukan hal-hal yang pas rasanya di hati kamu ya. Ini reminder aja tapi tetap aku selalu bilang ini hidupnya kamu, kamu yang jalanin. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.